Saat mataku memandang keajaiban karyamu, sungguh siapakah aku ini yang engkau hargai dan cintai. Selalu dan saat ku pikirkan kebaikanmu, tak pernah ku kekurangan. Dan saat ku renungkan kesetiaanmu, esok kan ku jalan tanpa keraguan. Surya kan terus ada. Saat mataku memandang keajaiban karyamu, sungguh siapakah aku ini yang engkau hargai dan cintai. Selalu saat ku pikirkan kebaikanmu, tak pernah ku kekurangan. Dan saat ku renungkan kesetiaanmu, esok kan ku jalan tanpa keraguan. Surya kan terus ada. Dan saat ku pikirkan kebaikanmu, tak pernah ku kekurangan. Dan saat ku renungkan kesetiaanmu, esok kan ku jalan tanpa keraguan. Surya kan terus ada. Surya kan terus ada. Shalom sahabat Morning Grace. Pada hari ini renungan kita akan diambil dari Amsal 6 ayat 9 sampai 11 dengan tema malas sedikit menyesal kemudian. Namun sebelum kita masuk ke dalam renungan kita, mari sahabat kita siapkan hati dan pikiran kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur atas kasih karunia yang Kau berikan kepada kami hingga saat ini. Bapa, saat ini kami sudah menyiapkan hati kami untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Kau memberkati ya Bapa, Kau yang membuka hati dan pikiran kami untuk dapat memahami apa yang akan kami dengarkan dan kami baca bersama-sama. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, haleluya, amin. Sahabat Morning Grace, pembacaan kita pada hari ini diambil dari Amsal 6 ayat 9 sampai dengan 11. Amsal 6 ayat 9 sampai dengan 11. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Demikian pembacaan kita pada hari ini.
Sahabat Morning Grace, pernahkah sahabat merasa ingin menunda sesuatu sebentar saja? Tugas nanti dulu, belajar nanti malam, bangun 5 menit lagi. Tapi tahu-tahu waktu sudah habis dan semuanya jadi terburu-buru. Kadang kita juga seperti saat bermain The Sims. Ketika karakter terlalu lama tidak melakukan apa-apa, hidupnya jadi berantakan. Tugas menumpuk, kebutuhan tidak terpenuhi, dan semuanya jadi kacau. Hal yang sama bisa terjadi dalam kehidupan nyata. Kemalasan kecil yang terus dibiarkan perlahan bisa menguasai hidup kita. Dalam Amsal 6 ayat 9-11, penulis Amsal memberi peringatan yang cukup tegas tentang kemalasan. Menariknya, kemalasan digambarkan bukan sebagai sesuatu yang langsung besar, tetapi dimulai dari sebentar lagi. Inilah salah satu bentuk perbubulan dalam Seven Deadly Sins, yaitu sloth atau kemalasan. Kemalasan bukan hanya soal tidur terlalu banyak, tetapi sikap hati yang terus menunda tanggung jawab dan kehilangan semangat untuk melakukan yang benar. Seringkali kita menganggap hal ini sebagai hal yang sepele. Padahal, sedikit demi sedikit, kemalasan ini bisa merusak disiplin, tanggung jawab, bahkan hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan sebenarnya memanggil kita untuk hidup dengan rajin dan bertanggung jawab. Bukan supaya kita menjadi sempurna, tetapi supaya kita menggunakan waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan dengan baik. Melawan kemalasan juga berarti belajar setia dalam hal kecil meskipun tidak selalu menyenangkan. Jadi, seperti karakter di The Sims yang hidupnya bisa berantakan karena terlalu lama diam, hidup kita juga bisa perlahan kacau kalau terus menunda dan bermalas-malasan. Kadang, masalah besar dimulai dari kebiasaan kecil yang dibiarkan terus-menerus. Karena itu, Tuhan mengajak kita untuk bangkit, belajar disiplin dan setia dalam tanggung jawab sehari-hari. Karena pada akhirnya, masa depan yang baik sering dibangun dari keputusan kecil untuk tidak menyerah pada rasa malas hari ini. Demikian renungan kita pada hari ini. Mari sahabat, kita kembali siapkan hati dan pikiran kita. Mari kita tutup renungan ini dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur atas firman-Mu dan renungan yang sudah menyapa kami pada hari ini. Bapa, kiranya firman-Mu dan renungan yang sudah kami baca, sudah kami dengarkan, dapat senantiasa kami pahami, kami simpan dalam hati, dan juga kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari, agar kami tidak lagi bermalas-malasan, tidak lagi menunda pekerjaan kami. Kiranya Engkau yang senantiasa menguatkan kami ya Bapa, dengan curahan Roh Kudus-Mu untuk dapat senantiasa hidup lebih baik, lebih rajin, dan tidak lagi bermalas-malasan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Amin. Mataku memandang keajaiban karya-Mu. Sungguh, siapakah aku ini yang Engkau hargai dan cintai? Tak pernah ku kekurangan, dan saat ku renungkan kesetiaan-Mu, esok kan ku jalan tanpa keraguan. Surya kan